Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di Ilo Extreme, tempat dimana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dari murahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow. Kisah duo maut ya, Bawor dan Tigor, yang makin lama makin menarik aja nih. Kisah dari Nirmala ya teman-teman ya. Dan setelah Tigor makin gape aja nih, makin jago aja, merogo-rogo udah sering ya kan, bertarung di alam gaib juga udah sering. Nah, kira-kira pengalaman spiritual apa lagi nih yang akan dialami oleh Tigor? Pengalaman baru apa lagi yang dialami oleh Tigor bersama dengan Bawor? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman bisa diklik dulu ya tombol like-nya, tombol jempolnya, dan nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Dendam dukun sakti dari tanah Banyumas. Kisah Bawor. Kediaman Wahadi biasanya memang tidak pernah sepi. Tetapi hari ini, rumah dengan pendopo besar di bagian depannya itu jauh lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang yang sangat jarang terlihat berkumpul pun hari itu turut datang setelah mendapat panggilan mendadak dari Wahadi. Wahadi duduk di tengah kerumunan, wajahnya tampak menunjukkan kelelahan yang mendalam. Beberapa hari lalu, dirinya baru saja pulang dari Bekasi untuk mengurus pemakaman Cokro. Saat dirinya di sana, tidak ada sesuatu yang mencurigakan, tidak ada firasat buruk atau apapun yang ia rasakan. Namun semalam, saat dirinya berniat menghubungi salah satu anaknya, panggilan tidak dapat tersambung. Awalnya, Wahadi santai saja dan berpikir jika anaknya sedang bekerja. Namun, hingga pagi tadi, anaknya belum juga bisa dihubungi. Di tengah kecemasannya sekarang, sebuah pertanyaan terlontar untuk Wahadi. Emang, Saras itu berapa bulan gak pulang, Mas? Kok baru ngotak sekarang? Ucap Gito, salah satu kerabat Wahadi. Terakhir pulang itu pas Desember kemarin. Sampai sekarang belum pulang lagi. Kemarin pas lebaran juga ndak pulang. Katanya lembur terus. Tapi dari lebaran sampai sekarang gak ada kabar. Terus terakhir ngabarin kapan, Mas? Tanya gitu lagi. Wahadi hanya bisa menghela nafas panjang. Penyesalan memenuhi hatinya. Selama ini dia tidak mengekang anak-anaknya, membebaskan mereka ingin bekerja apa, di mana, sampai kapan. Mereka jarang berkabar satu sama lain. Dan jika berkabar pun hanya sekedar menanyakan kabar. Jika saja dia lebih peduli, sepertinya hal seperti ini tidak akan terjadi. Mas Adi, jangan ngelentruk gitu. Bisa aja kan Saras lagi sibuk kerja. Coba hubungin media sosialnya, siapa tahu nyambung. Tadi sudah dicek sama Pita. Katanya semua akun medsosnya itu aktif terakhir sebulan yang lalu. Kalau nggak gitu aku nggak bakal kelimpungan toh. Semar yang baru saja keluar dari rumah kini duduk di samping Wahadi. Di balik wajah tenangnya, pikirannya berkecamuk mencoba mencari cara untuk menemukan keponakannya itu. Mas Semar gak bisa ngerasain keberadaannya Saras? Tanya gitu kepada Semar. Semar pun menggeleng. Wong bapaknya aja gak bisa ngerasain, ya apalagi aku. Ya biasanya kalau orang gak bisa dilacak begini tuh penyebabnya apa ya? Ya macam-macam. Bisa karena auranya disembunyiin, bisa karena ada yang nyembunyiin aura dia juga, atau dia lagi ada di tempat yang gak bisa dijangkau sama mata batin kita. Tarno yang merupakan sepupu Semar sejak tadi hanya diam menyimak, namun sekarang ia memberanikan diri untuk bicara. Sudah nyoba nanya ke teman-temannya Saras belum, Mas? Tanya Tarno penasaran. Beberapa yang kontaknya aku tahu udah ditanyain, tapi mereka juga gak tahu. Aku lo penasaran. Saras kerja ikut siapa?
Kenapa nggak ditanyain aja ke tempat kerjanya? Ucap Gito yang merasa gemas. Aku nggak tahu Saras kerja di mana. Tempat kerja yang dulu kan kontraknya sudah habis. Katanya pindah ke Cikarang, terus ke Jakarta Barat. Tapi nggak pernah ngasih rincian kerja di mana. Apa kerja sama siapa gitu? Nggak pernah. Jawab Semar tenang. Gimana kalau lapor polisi aja? Lebih gampang kalau polisi yang nyarikan, ucap Tarno memberikan ide. Masalahnya, kita kan nggak tahu Saras itu ngilangnya dari kapan. Gini aja, aku bakal coba cari ke Jakarta. Siapa tahu ketemu kalau dicari langsung. Kalau dalam waktu seminggu belum ketemu juga, kita lapor polisi. Mar, aku ikut. Mas Adi di rumah aja. Nanti kalau ada hasil aku kabarin. Nanti aku nyari bakal bareng Bawor sama Bimo aja, biar gampang kesana sininya. Pokoknya, kalau kamu nemuin ada yang janggal, kamu kabari aku, paham? Iya mas, nanti kalau ada kabar, langsung aku kabari. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, Bawor dan Tigor baru saja keluar dari restoran bintang laut. Keduanya tampak lelah setelah menjalani shift yang panjang. Tigor memegangi perutnya yang keroncongan. Restoran bintang laut sangat ramai sejak pergantian shift sampai menjelang tutup, mengakibatkan beberapa karyawan yang bekerja di dapur tidak sempat makan. Bawor dan Tigor pun tidak terkecuali. Wur, lapar aku ini, Wur. Ini pengemis-pengemis yang ada di dalam perutku udah protes, Wur. Sama bang, gue juga lapar. Lapar banget malahan. Sampai kerasa perih perut gue, bang. Nyari makan apa ya, Wur? Udah jam 1 begini paling pecel lele, pecel ayam, apa nasi goreng babi, bang. Ke tempat babi aja lah, Wur. Aku pingin makan kue tiaunya. Rasa-rasanya udah lama kali aku gak makan kue tiaw babe. Wah, baru aja berapa minggu, bang. Kau udah berapa tahun aja. Nah, itulah, Wur. Aku itu kan dulu bisa seminggu 3 kali makan di tempat babe, Wur. Pas masih jadi tukang parkir ya. Iyalah, dulu aku tiap hari makannya di luar. Kalau nggak nasi goreng, nasi pecel, nasi bebek, paling makanan-makanan begitu, ya kan? Yaudah, ayo kita gas ke tempat babe. Tigor mengangguk dan mengambil motornya yang terparkir di parkiran khusus karyawan. Bawor lantas membonceng di belakang Tigor. Motor melaju kencang, meninggalkan restoran bintang laut menuju warung nasi goreng babe. Tak berselang lama, mereka pun sampai di warung nasi goreng babe yang saat itu sudah sepi, tidak ada orang lain di sana, hanya babe sendirian. Bang, lu mau kita goreng doang apa sama yang lain, bang? Kalau aku mau kita goreng pedas, asin, manis pokoknya, Wur. Oke deh kalau gitu. Bawor menghampiri babe yang sedang duduk di pojokan tenda. Beh, pesan kue teo goreng 2 yang pedas, asin, manis ya. Siap, Wor. Tapi maaf nih, Wor, air minumnya habis. Bungkus aja bagaimana? Makan di sini aja deh, Be. Ntar beli minum di tempat lain aja. Gak apa-apa, Wor. Ya gak apa-apa lah, Be. Ya udah deh, Babe bikinin dulu ya. Lu berdua pada duduk dah, ya. Tinggal bentar ya, Be. Mau beli minum dulu. Ya siap. Bawor kembali menghampiri Tigor yang masih duduk di motor sembari merokok. Bang, beli minum yuk. Di mana, Wor? Indo April, bang. Tapi kau aja yang masuk. Aku tanggung lagi merokok nih. Ya bang, aman. Nanti lu tunggu aja di luar, ku yang masuk. Tigor kembali menyalakan mesin motornya. Bawor duduk di boncengan motor menuju ke retail yang berada tak jauh dari warung babe. Bawor turun dan langsung masuk. Udara dingin dari AC langsung menyapu wajah Bawor, membuat pemuda itu tersenyum. Tempat ini begitu berbeda dari tempatnya bekerja, dapur yang panas dan juga pengap. Bawor berjalan menuju area minuman dingin yang dipajang dan mengambil 2 botol air mineral dan 1 botol minuman vitamin C. Belakangan ini, Bawor merasa tubuhnya tidak fit, sehingga mengambil minuman vitamin C itu agar besok pagi lebih bugar saat bangun tidur. Dia juga membeli 1 kopi susu dalam kemasan untuk Tigor. Setelah membayar di kasir, Bawor keluar dan berjalan menghampiri Tigor. Hawa panas Jakarta menempa wajahnya, membuat Bawor merasa tidak nyaman. Kau beli apa aja, Wor? Nih bang,
ucap Bawor seraya menyodorkan 4 botol minuman yang ia beli. Ah, banyak kali, Wor. Biar nggak bolak-balik, Bang. Oh gitu? Oke, ayo naik. Bawor mengangguk dan membonceng Tigor. Mereka kembali ke warung nasi goreng Babe. Sesampainya di sana, ternyata pesanan kue tiaw goreng mereka sudah matang. Bawor dan Tigor segera duduk di lesehan. Alamak, Zang, makin wangi aja ini masakan Babe. Bikin perutku makin keroncongan aja, Wor. Apalagi dari siang baru makan ini ya, Bang. Buset, emang di kerjaan lu pada kagak dikasih makan? Ya ada lah, Be. Tapi kan kami nggak sempat makan tadi, Be. Makanya kita ini sekarang kayak orang kelaparan, Be. Ya, kalau bisa mah tetap sempetin makan. Ntar mah lu pada. Apalagi kalau lihat rokok sama kopi. Rawan itu. Ya tenang aja lah, Be. Ya, Be. Sekarang kita udah strong. Ya, lu berdua masih pada muda. Masih kuat. Tetap aja. Kalau masalah makan, jangan sampai dah sering-sering telat. Iya, Be. Makasih banyak ya udah ngingetin. Sama-sama. Nih kerupuknya ambil aja di toples. Ambil deh sepuasnya. Tigor dan Bawor mulai menikmati kue tiaw goreng buatan Babe. Entah karena lapar atau bagaimana, Bawor dan Tigor kalau kue tiaw goreng buatan Babe terasa semakin enak. Hanya dalam beberapa saat saja, keduanya sudah menghabiskan makanan mereka masing-masing. Tigor tersenyum puas karena perutnya yang sedari tadi keroncongan kini sudah kenyang. Memang benar apa kata pepatah, perut kenyang hati pun senang, Wor. Ya Bang, mantap banget. Kayaknya nanti kalau gue punya istri, gue bakalan minta dia belajar bikin kue tiaw goreng seenak bikinan Babe. Alamak, Zang, emangnya kau udah ada calonnya, Wor? Ya ada ya, si Alfi kan. Tapi rasa-rasanya dia itu gak bisa masak, Wor. Orang kalau lagi kumpul aja kan malah Pak Hendra sama Andre yang masak, Wor. Lu mah Bang, nyampungnya ke Alfi mulu. Kenapa? Kau suka kan? Jujur aja lah, Wor. Kau makin suka sama Alfi kan? Hidungmu itu kembang kempis kayak pantat ayam. Gak bisa bohong, Wor. Kau suka kan? Terserah lu aja lah, Bang. Kalau terserah berarti betulan itu kau suka sama Alfi, Wor. Bawor tidak menjawab. Ia memilih memalingkan wajah dan membuka minuman vitamin C-nya. 1 teguk, 2 teguk dia minum. Tak berselang lama, Bawor merasa perutnya seperti diremas dari dalam. Spontan saja Bawor memegangi perutnya yang melilit. Wor, kenapa kau, Wor? Muka kau itu kayak orang nahan berak, Wor. Gak tahu nih, Bang, perutku tiba-tiba perih, Bang. Mulus kau, Wor. Ya Bang, pulang yuk. Ayolah, nanti kau terberak-berak di celana. Malah repot aku, Wor. Bawor mengeluarkan selembar uang 50 ribuan, kemudian memberikannya kepada Babe. Belum sempat Babe memberi kembalian, Bawor sudah melenggang pergi. Wor, kembaliannya ini. Buat besok aja, Pe. Mules banget ini. Udah, berarti buat besok ya. Iya, Pe. Bawor menepuk bahu Tigor. Bang, gue udah ngetanya nih, Bang. Tigor mengangguk dan menarik gas. Motornya melaju kencang membelah jalanan Kelapa Gading yang lengang. Tak sampai 5 menit, mereka pun sudah sampai di kontrakan. Bawor mengambil kunci kontrakan di sakunya. Tangannya gemetar ketika berusaha membuka gembok kamarnya tanpa basa-basi. Tigor merebut kunci itu dari Bawor dan langsung membuka pintu hanya dalam sekali percobaan. Begitu pintu tersebut berhasil dibuka, Bawor langsung berlari ke kamar mandi. Sementara Tigor hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah adiknya itu. Hampir setengah jam Bawor di kamar mandi. Tigor merasa aneh karena pemuda itu tak kunjung keluar. Tigor lalu mengetuk pintu kamar mandi. Tok tok tok, tok tok tok. Oi, Bawor, Bambang Borodewo. Kau itu lagi berak apa lagi beranak? Lama kali nggak keluar-keluar. Bentar, Bang, perut gue sakit banget ini, Bang. Jawab Bawor dengan suara bergetar seperti menahan sakit. Kau diare, Wor? Biar ku belikan obat dulu ya. Enggak, Bang. Enggak gimana sih, Wor? Enggak diare, Bang. Tak berselang lama, pintu kamar mandi terbuka. Bawor keluar dengan wajah pucat dan penuh keringat dingin. Alamak, Zang, kenapa kau, Wor?
Bauer menggeleng pelan. Pemuda itu langsung mengamburkan diri ke atas kasur dan meringkuk sembari memegangi perutnya yang sakit. Wur, kenapa kau, Wur? Janganlah bikin aku panik, Wur. Dada gue sesek banget, Bang. Perut gue cukup melilit banget. Tapi nggak diare, kau, Wur? Enggak, Bang. Alah, Pak, apa jangan-jangan ada yang ngirim santet ini, Wur? Aneh-aneh aja lu, Bang. Kau bilang tadi kan, dada kau sesak, perut kau sakit. Nah, itu gejala kena santet, Wur. Tapi gue nggak ngerasa kalau ini santet, Bang. Terus apa, Wur? Nggak tahu. Gue mau tidur dulu, Bang. Apa jangan-jangan karena makan pedas tadi ya, Wur? Gue juga nggak tahu, Bang. Ini pertama kalinya gue kayak gini soalnya. Nggak apa-apa kah? Kau tidur? Gue mau tidur aja dulu, Bang. Nggak kepingin ke dokter, Wur. Gue tidur aja, Bang. Ya udah, Wur. Kau tidurlah. Kalau ada apa-apa, kau bilang aja ya. Bauer mengangguk, kemudian memejamkan matanya. Tigor duduk di dekat pintu sembari merokok. Sesekali ia menoleh ke arah Bauer, memastikan agar pemuda itu masih aman. Sekitar jam 3 pagi, saat Tigor baru saja terlelap, dia kembali terbangun karena mendengar suara rintihan. Saat menoleh, ternyata Bauer seperti orang yang sedang bersujud sembari memegangi perut. Wur, masih sakit kah, Wur? Iya, Bang. Tigor bangkit kemudian menepuk punggung Bauer. Ayolah, kita ke IGD. Nanti aja, Bang, kalau udah siangan aja. Kau nurut aku sekarang atau mau kuseret kau ke IGD? Tapi sakit banget, Bang. Ya, aku tahu perut kau itu sakit, Wur. Justru karena sakit, makanya kita pergi ke IGD sekarang juga, Wur. Tigor bangkit dan mengambil jaket. Melihat kondisi Bauer yang seperti itu, Tigor berniat memesan taksi online saja. Tapi beberapa kali ia memesan, tidak ada satupun driver yang mau mengambil pesanannya. Jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi. Suasana kontrakan yang sunyi mendadak terusik oleh langkah kaki yang teratur namun cepat di lorong depan. Tigor keluar dari kamarnya menuju kontrakan Haji Sabeni. Ia tidak berteriak, melainkan mengetuk pintu kamar Haji Sabeni dengan ketukan tegas dan berwibawa. Pak Haji, maaf mengganggu waktu istirahatnya. Tok tok tok. Pak Haji, Tigor ini, Pak Haji. Haji Sabeni membuka pintu sambil mengucek mata. Ia tampak bingung melihat Tigor yang sudah rapi mengenakan jaket kulitnya di jam segini. Tigor, ada apaan, Gor? Tumbenan lu jam segini udah ngetok pintu. Mau berangkat sih malam, apa sih pagi nih? Bukan, Pak Haji. Begini, Pak Haji, saya boleh pinjam mobil nggak? Tadi saya mau pesen taksel, tapi nggak ada yang nerima, Pak Haji. Mobil? Bakal apaan? Itu, Pak Haji, si Bauer sakit. Ini saya mau bawa dia ke rumah sakit. Gimana, Pak Haji? Boleh kah? Astagfirullah, si Bauer sakit. Ya udah, gua ambil kuncinya dulu. Tapi bentar, gue ikut aja deh ya. Biar gua bantu urus adminnya nanti di sana. Wah, gak tega kalau ngelihat lu cuma berdua. Makasih banget ini, Pak Haji. Saya panggilin Bauer dulu ya. Ya udah sono, gua keluarin dulu mobilnya ya. Sekali lagi makasih banyak ini, Pak Haji. Aman, Gor. Tigor akhirnya kembali ke kontrakannya. Tak lama kemudian, Tigor memapa Bauer keluar dengan sangat hati-hati. Bauer tampak pucat pasi, tangannya mencengkram perut dengan kuat hingga badannya membungkuk. Namun Tigor tetap memegangi pundaknya dengan kokoh agar sahabatnya itu tidak terjatuh. Aduh, Bang, sakit banget, Bang. Beneran kayak diperes-peres aja nih perut gue, Bang. Rintih Bauer dengan suara tertahan. Tahan sebentar, Wur. Nanti kita ke rumah sakit ya. Sebentar lagi kita berangkat ini, Wur. Mobil Haji Sabeni keluar dari garasi. Tigor memapa Bauer masuk ke dalam mobil tersebut. Mobil itu melaju kencang menuju IGD klinik terdekat. Sesampainya di depan ruang IGD, Tigor dengan sigap memapa Bauer masuk ke dalam. Haji Sabeni langsung menuju meja administrasi dengan gerakan yang tak kalah lincah, mengurus segala keperluan berkas agar Bauer bisa segera ditangani. Seorang dokter jaga
segera memeriksa kondisi Bawor yang masih meringis menahan nyeri di bagian ulu hati. Tigor berdiri di samping ranjang pasien, wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya tak sedetik pun lepas dari sang dokter yang sedang menekan-nekan perut sahabatnya itu. Sakitnya di sebelah sini, Mas, atau menjalar ke punggung? Di tengah sini, Dok, perih banget, kayak disilet-silet dari dalam. Setelah melakukan pemeriksaan fisik dan menanyakan beberapa hal terkait kebiasaan makan, dokter tersebut menarik nafas panjang lalu melepas stetoskopnya. Ini asam lambungnya naik, Mas. Sepertinya ada peradangan di dinding lambung. Kalau dari gejalanya ini akibat pola makan yang sangat tidak teratur. Ditambah lagi, Mas mungkin sering makan terlalu cepat ya, tanpa dikunyah sampai halus. Bah, benar kali itu, Dok. Kalau makan, kawanku ini macam dikejar maling. Baru ditaruh piringnya, sudah hilang isinya masuk ke perutnya. Nah iya, War. Lu kan kerja di restoran. Nah tiap hari lu ngadepin masakan. Masa ya lu makan kagak bener begini? Ibarat kata lu tukang jahit, tapi bajunya sendiri robek-robek. Untuk beberapa hari ke depan, Mas Bawor harus benar-benar memperhatikan pola makannya ya. Jangan sampai telat. Hindari dulu yang pedas-pedas dan juga asam. Makannya juga pelan-pelan saja. Dikunyah yang lama supaya lambungnya tidak bekerja keras ya. Bawor hanya bisa mengangguk lemas. Rasa perihnya perlahan mulai berkurang setelah diberikan suntikan obat pereda asam lambung, meski wajahnya masih nampak pucat. Ya dok, maaf, biasanya emang buru-buru karena dikejar sama shift kerja. Udahlah, gak ada maaf-maafan. Mulai besok biar aku yang ngawasi kau makan. Macam bayi saja, makan pun harus dikontrol kau. Haji Sabeni terkekeh melihat ketegasan Tigor. Setelah menyelesaikan urusan obat, mereka bertiga pun bersiap untuk kembali ke rumah kontrakan. Sekitar jam 7 pagi, suasana kontrakan sudah mulai hidup. Haji Sabeni sedang sibuk menyiram tanaman di depan rumahnya. Sementara Tigor baru saja keluar dari dapur umum membawa semangkuk bubur panas dan segelas air putih. Tepat di gerbang kontrakan, muncul seorang pria berusia sekitar 35 tahunan. Penampilannya sederhana namun rapi, dengan pembawaan yang sangat tenang dan aura kepemimpinan yang kuat. Haji Sabeni menghentikan kegiatannya, menatap pria asing itu dengan dahi berkerut. Nyari siapa ya, Mas? Perasaan saya baru lihat muka si itu di mari. Belum sempat pria itu menjawab, Tigor yang sedang berjalan di lorong menoleh, matanya seketika membelalak kaget sampai hampir menjatuhkan gelas air putih di tangannya. Lik Semar, alamak sang, mimpi apa aku semalam Lik? Bisa sampai ke tanah merah ini. Tigor segera menghampiri gerbang dengan langkah cepat, membuat Haji Sabeni menoleh bingung ke arah penyewa kontrakannya tersebut. Maaf Haji, ini namanya Lik Semar, saudara sekaligus sesepuh kami dari kampung. Oh ya Lik Semar, kalau ini Pak Haji Sabeni yang punya kontrakan di sini. Haji Sabeni langsung manggut-manggut sambil tersenyum ramah. Oh, kenalan lu Gor. Masih muda bener ya. Kirain tadi siapa. Ya udah, silakan masuk dah. Maaf ya, tempatnya begini adanya ini. Terima kasih Pak Haji. Nama saya Semar. Saya cuma mau mampir untuk menengok bocah-bocah sebentar. Tigor, kenapa mukamu tegang gitu? Itu bubur buat siapa? Bawor lagi sakit, Lik. Dari pagi tapi udah dibawa ke klinik. Ayo, masuk aja, Lik. Bawornya lagi tidur. Wajah tenang Semar sedikit berubah serius. Ia segera mengikuti Tigor menuju kamar Bawor. Di dalam, dia melihat Bawor sedang berbaring lemas dengan bantal yang ditumpuk tinggi agar dadanya tidak terasa sesak. Kamu kenapa, Bawor? Sakit? Bawor yang tadinya setengah memejamkan mata langsung terperanjat kala mendengar suara yang sangat ia kenali. Ia berusaha duduk meski wajahnya masih meringis menahan nyeri di ulu hati. Lik Semar, kok Lik Semar bisa ada di sini sih? Semar duduk di tepi ranjang, tangannya yang hangat memegang pundak Bawor. Ya bisalah,
Tigor meletakkan bubur di meja kecil sambil menggerutu pelan. Dia ini kalau makan kayak lagi rebutan, Lik. Makanya sakit lambung dia. Suasana di dalam kamar yang sempit itu mendadak berubah menjadi berat. Semar yang tadinya tampak santai kini memperbaiki posisi duduknya di tepi ranjang bawor. Tatapannya yang teduh kini berubah menjadi tatapan tajam. Bawor, Tigor, sebenarnya aku kesini bukan cuma mau nengok kalian. Ada kabar yang gak enak dari kampung. Bawor yang tadinya masih beringis memegangi perutnya kini berusaha fokus. Tigor yang sedang menyandarkan badan di pintu pun langsung menegakkan punggungnya. Kabar macam apa itu, Lik? Macam serius sekali kelihatannya. Soal keluarga di kampung ya? Saras hilang. Sudah hampir sebulan ini gak ada kabar sama sekali. Teleponnya mati, pesan singkat gak dibales. Bahkan media sosial pun terakhir aktif sebulan yang lalu. Hah? Mbak Saras ngilang, Lik. Terakhir dia bilang kan masih kerja di daerah Jakarta Barat. Masa iya gak ada kabar ke Wakadi sama sekali? Itu dia masalahnya, War. Kemarin Mas Adi udah nyuruh orang coba cari ke alamat kos yang lama. Tapi kata penjaga kosnya, Saras sudah pindah sejak 2 bulan yang lalu. Dia gak bilang pindah kemana, cuma bilang dapat pekerjaan baru yang gajinya lebih gede. Semar menghela nafas panjang, sorot matanya menerawang seolah sedang mencoba menembus tabir yang menutupi keberadaan Saras. Aku udah coba nyari dari rumah, tapi gelap. Kayak ada yang sengaja nutupi keberadaannya. Nah, jangan-jangan dia kena tipu lokir bodong, Lik. Atau lebih parah lagi, dia ikut aliran yang enggak. Atau jangan-jangan dia dibawa ke Kamboja, Lik. Ya, makanya aku kesini. Aku mau minta bantuan kalian, terutama karena kalian sudah lama tinggal di Jakarta dan tahu seluk-beluk kota ini. Kita harus cari Saras sebelum terlambat. Firasatku mengatakan kalau dia lagi dalam masalah besar. Bawor terdiam. Rasa sakit di lambungnya mendadak kalah oleh rasa cemas yang menghantam hatinya. Jika Wahadi dan Lik Semar saja tidak bisa, apalagi dia. Di tengah pembicaraan serius di dalam kamar, ponsel Semar bergetar hebat di saku kemejanya. Dia segera mengangkat panggilan yang ternyata datang dari Wahadi di kampung. Wajah Semar yang tadinya tegang perlahan berubah. Ia mendengarkan dengan seksama setiap informasi yang disampaikan melalui sambungan telepon tersebut. Iya, Mas, tenang dulu. Jadi Saras ada di Sukabumi. Baik, Mas, aku langsung berangkat ke sana hari ini juga. Begitu telepon ditutup, Semar menoleh ke arah 2 pemuda itu. Tanpa membuang waktu, Semar segera menghubungi Bimo untuk bergabung dan menyiapkan mobil guna menjemput keponakannya itu. Bah, Sukabumi jauh kali itu. Tapi kondisi si Bawor ini mana mungkin dia bisa ikut. Lihat aja mukanya, masih pucat kali dia. Tigor menunjuk ke arah Bawor dengan tegas, melarang sahabatnya yang baru saja keluar dari IGD itu untuk melakukan perjalanan jauh. Enggak, Bang, gue harus ikut. Ini urusan Mbak Saras. Gue nggak bakalan tenang kalau cuma nunggu di kontrakan. Bawor berusaha bangkit dari kasurnya meskipun tangannya masih memegangi ulu hati yang sesekali terasa nyeri. Jangan keras kepala lah, Wor. Lambung kau itu belum beres, Wor. Kalau nanti kau pingsan di jalan, makin repot kami nanti. Tigor mencoba menahan bau Bawor agar kembali berbaring, namun pemuda itu menepisnya dengan pelan tapi pasti. Gue kuat, Bang. Lagian kalau gue di sini sendirian, pikiran gue malah makin kacau dan bikin asam lambung gue makin naik. Mendingan gue ikut biar tahu kondisinya langsung. Semar hanya bisa menggelengkan kepala melihat perdebatan kedua pemuda itu. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengizinkan Bawor ikut dengan syarat Bawor harus duduk di kursi tengah dan tidak boleh banyak bergerak selama perjalanan. Ya udah, Bawor ikut. Ayo kita berangkat sekarang. Begitu mendapat kabar dari Semar, Bimo pun segera merental mobil. Hanya dalam waktu 1 jam semuanya sudah siap. Dengan langkah yang masih sedikit goyah,
Bauer berjalan menuju mobil, dipandu oleh Tigor yang masih menggerutu kesal melihat keras kepalanya sang adik. Setelah berjam-jam perjalanan, mobil yang dikendarai Bimo akhirnya sampai di lokasi yang dimaksud saat langit Sukabumi mulai meredup karena matahari tenggelam. Tempat itu berupa sebuah bangunan besar yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun dengan pagar besi tinggi yang tertutup rapat, memberikan kesan angker dan sangat tertutup. Ayo turun. Lik, Semar yakin, Lik? Ya juga, Lik. Kalau kita nerobos masuk sembarangan bisa kena pasal kita, Lik. Aku yakin. Kali ini aku yakin banget. Ayolah, gak mungkin juga alamat yang Bapak kasih salah, ucap Bimo menimpali. Begitu mereka turun, beberapa pria berbadan tegap dengan wajah sangar langsung keluar dari pos penjagaan dan menghadang langkah mereka. Mau apa kalian? Maaf, kami datang baik-baik untuk menjemput keponakan saya yang bernama Saras. Kami mendapat informasi kalau dia berada di dalam rumah ini. Tidak ada yang namanya Saras di sini. Ini properti pribadi. Tidak sembarang orang bisa masuk. Pergi kalian sebelum kami bertindak kasar, bentak salah satu penjaga dengan nada mengancam. Semar yang biasanya tenang kini menunjukkan sorot mata yang tajam karena batinnya meyakini bahwa Saras memang berada di dalam bangunan tersebut meskipun auranya tampak berusaha disembunyikan. Jangan bohong, saya bisa merasakan keberadaannya di dalam. Minggir atau kami yang akan masuk sendiri. Kami bilang gak ada yang gak ada. Pergi. Tidak. Lebih baik kalian minggir aja lah sebelum kusikat pula kalian. Cekcok mulut itu dengan cepat berubah menjadi baku hantam saat para penjaga mulai melayangkan pukulan. Untung saja Tigor yang sejak awal sudah bersiaga langsung pasang badan. Tigor dengan gerakan tenang namun mematikan melumpuhkan satu persatu penjaga tersebut dengan teknik bantingan dan pukulan yang sangat efektif. Kekuatan fisik Tigor yang terlatih membuat pertarungan itu terasa berat sebelah. Hanya dalam hitungan menit, para penjaga itu sudah tersungkur tak berdaya di tanah. Cuma segini aja kemampuan kalian rupanya, gumam Tigor sembari merapikan jaket kulitnya dengan santai. Dengan gerbang yang kini tak lagi terjaga, Semar segera memimpin langkah mereka masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Saras sebelum pemilik rumah menyadari kekacauan yang terjadi. Semar mendobrak pintu utama rumah besar itu dengan satu hentakan batin yang kuat. Di dalam sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi sebatang lilin, mereka akhirnya berhasil menemukan Saras. Namun, kondisi Saras sangat memprihatinkan. Ia duduk bersila di pojok ruangan dengan pandangan kosong dan mulut yang terus bergumam tanpa henti. Dia tampak linglung, seolah-olah kesadaran dan akal sehatnya telah ditarik paksa dari raganya. Semar segera merangkul keponakannya itu. Amarahnya memuncak saat merasakan aura hitam yang sangat pekat mengunci sukma Saras. Sebuah pertanda bahwa Saras telah dijadikan alat dalam ritual tertentu di rumah tersebut. Kurang ajar kali orang-orang di rumah ini. Macam binatang mereka memperlakukan kawan kita sendiri, geram Tigor sembari mengepalkan tangannya. Hampir saja ia kembali mencari pemilik rumah untuk memberikan pelajaran tambahan. Bimo, siapkan mobil. Kita harus bawa Saras pulang ke Banyumas sekarang juga. Siap, Le? Karena kapasitas mobil yang terbatas dan kondisi Bauer yang juga masih membutuhkan pemulihan lambung, Semar memutuskan untuk membagi rombongan. Bauer, Tigor, kalian balik lagi ke Jakarta. Jaga diri baik-baik. Siapa tahu aku butuh bantuan kalian nanti. Tapi Lik, aku pengen ikut. Mastiin Mbak Saras beneran aman sampai rumah. Sudahlah Wur, dengarkan aja kata Lek Semar. Kau pun udah macam mayat hidup kulihat. Ayo kita balik ke Jakarta. Kau pun perlu istirahat. Tapi Bang, mau ku seret pulang? Apa kau nurut sendiri, ha? Dengan berat hati, Bauer dan Tigor melepas keberangkatan mobil Bimo yang membawa Saras dan Semar menuju Jawa Tengah.
Keduanya lalu mencari bus antar kota untuk kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang dari Sukabumi terasa sangat panjang bagi Bawor dan Tigor. Pikiran mereka berkecamuk ketika mengingat bagaimana kondisi Saras yang sangat memprihatinkan. Sesampainya di Jakarta, Tigor memastikan adiknya itu meminum obat lambung tepat waktu dan hanya memakan bubur sesuai instruksi dokter di klinik. Beberapa hari kemudian, kondisi kesehatan Bawor sudah jauh lebih baik. Warna di wajahnya kembali segar dan rasa nyeri di ulu hatinya pun sudah menghilang. Meski begitu, Bawor masih dalam masa cuti. Malam itu, saat jam di dinding hampir menunjukkan pukul 12 malam, ponsel Bawor bergetar hebat menampilkan nama Wahadi di layarnya. Bawor, Saras sudah di rumah, tapi jiwanya masih tertahan di tempat itu. Aku butuh bantuan kalian sekarang. Tanpa membuang waktu, Bawor segera memberitahu Tigor yang sedang merapikan jaket kulitnya. Keduanya duduk bersila di atas kasur masing-masing, mengatur nafas dengan ritme yang teratur untuk melakukan teknik pelepasan roh. Udah gak sabar kali ya, Kur. Ngomong-ngomong, kau udah aman, Kur? Aman, Bang. Gue udah siap. Ayo, kita jemput Mbak Saras. Dalam hitungan detik, tubuh mereka terkulai lemas di atas kasur, sementara sukma mereka melesat keluar menembus atap kontrakan, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta menuju dimensi yang berbeda. Di sebuah padang rumput yang diselimuti kabut tipis di alam gaib, mereka melihat sosok Wahadi sudah berdiri memunggungi mereka. Beberapa orang juga sudah hadir di sana bersiap untuk membantu. Terima kasih, kalian sudah datang. Sukma Saras disekap di dalam rumah itu. Kita harus masuk secara senyap, atau kita akan berhadapan dengan khodam penjaga yang jauh lebih ganas daripada yang dulu. Siap, Wak? Mereka melesat menuju rumah tersebut. Saat mereka hendak mendekat, sesosok pria tua dengan rambut putih panjang yang terurai dan mengenakan jubah hitam muncul dari balik kabut. Matanya merah menyala, memancarkan kebencian yang telah membusuk selama bertahun-tahun. Kesukmo, jadi benar dugaanku. Kau masih menyimpan bara dendam lama itu sampai tega ingin menubalkan anakku. Suara Wahadi menggelegar membuat tanah gaib di bawah kaki mereka bergetar. Adik, kau menghancurkan kejayaanku di masa lalu. Maka sekarang biarlah keturunanmu yang membayar bunganya. Sukma Saras adalah persembahan terbaik untuk mengembalikan kekuatanku. Kau telah mengambil Jundriku. Aku mengambil anak gadismu sebagai gantinya. Satu persatu, sosok gaib bergerak mendekat dan berdiri di belakang Ki Sukmo. Banyak kali anak bokau ini Batua. Ki Sukmo mengangkat tangannya. Puluhan sosok itu bergerak maju menyerang Bawor dan lainnya. Tigor melesat maju. Kedua tangannya memancarkan cahaya kebiruan yang sangat terang. Setiap pukulan yang ia lepaskan menciptakan ledakan energi yang membuyarkan bayang-bayang hitam tersebut. Pertarungan berlangsung sangat dahsyat. Bawor yang sudah jauh lebih baik kondisinya fokus pada misinya mencari keberadaan Sukma Saras. Dia melihat sebuah peti kayu yang dilingkari rantai api di tengah ruangan kantor gaib itu. Bang Tigor, Ki Sukmonya ditahan. Gue bakal ngancurin rantai ini. Siap, Pur. Kalau ia datang pasti ku tenang, Pur. Bawor merapalkan doa perlindungan dan menghantamkan tangannya ke arah rantai api tersebut. Benturan dua kekuatan besar itu menciptakan gelombang kejut yang meruntuhkan atap-atap di sekitaran mereka. Ki Sukmo yang merasa ritualnya terganggu mencoba menyerang Bawor dengan kilatan petir hitam, namun Wahadi dengan sigap menghadang. Wahadi mengeluarkan keris pusakanya yang memancarkan cahaya putih kemasan beradu dengan tongkat tengkorak Ki Sukmo dalam denting logam yang sangat nyaring memegahkan telinga.
Jangan kasih kendor, Wur. Hancurkan peti itu sekarang juga, teriak Tigor sambil membanting dua sosok khodam penjaga yang mencoba menghalanginya. Pertempuran itu mencapai puncak ketika Wahadi memusatkan seluruh energi pada bilah keris pusaka yang ia genggam. Cahaya putih kemasan dari keris tersebut semakin menyilaukan, menekan hawa hitam pekat yang keluar dari tongkat tengkorak milik Sukma. Sudah cukup, Sukma. Dendammu hanya akan membakar dirimu sendiri. Sekarang, lepaskan anakku dan pergilah ke tempat yang seharusnya. Dengan satu gerakan pamungkas, Wahadi melesat maju, kemudian menghujamkan kerisnya tepat ke arah jantung Ki Sukma. Ledakan energi seketika tercipta, menghancurkan tongkat tengkorak milik Ki Sukma hingga menjadi abu. Ki Sukma meraung kesakitan saat cahaya putih itu membakar habis aura hitam yang menyelimuti Sukmanya. Sosok tua itu perlahan memudar, terseret oleh pusaran energi yang muncul karena kekuatan Wahadi. Bersama dengan hilangnya Ki Sukma, rantai api yang melilit peti penyekap Sukma Saras pun ikut hancur. Peti itu terbuka, memancarkan cahaya redup dari Sukma Saras yang tampak sangat lemas dan tidak berdaya. Berhasil, Bang, petinya kebuka. Bang Saras, ayo bangun, Bang, kita pulang sekarang juga, ucap Bawor sembari merangkul wujud Sukma Saras agar tidak jatuh ke lantai yang mulai runtuh. Mantap sekali Kadi ini. Langsung aja rontok sifat tua itu. Kena hantam cahaya putih tadi. Ayo Wur, cepat kita keluar dari sini, Wur. Wahadi menghampiri anak dan keponakannya. Ia menyentuh kening Sukma Saras, memberikan sedikit energi pelindung agar Sukma tersebut bisa tetap utuh selama perjalanan kembali menuju raga fisiknya. Bawor, Tigor, kalian tonton Saras. Kita harus segera kembali ke raga masing-masing sebelum fajar menyingsing. Untuk kalian semua terima kasih. Tanpa kalian mungkin aku bakal kesulitan nahan kodam-kodam penjahat tadi. Sama-sama Mas Adi, jangan sungkan. Kalau ada apa-apa hubungi saya, ucap Tomo santai. Parno yang berdiri di samping Tomo pun mengangguk. Ya Mas Adi, jenengan kalau ada masalah jangan sungkan cerita. Saya siap membantu. Ya terima kasih. Sekarang ayo kita pulang. Cahaya fajar mulai mengintip saat Sukma, Bawor dan Tigor melesat menembus plafon kontrakan Haji Sabeni. Dengan satu sentakan halus, kedua roh itu kembali menyatu dengan raga fisik mereka yang masih membeku di atas kasur masing-masing. Tigor adalah yang pertama membuka mata. Ia menarik nafas panjang seolah baru saja muncul dari dalam air. Sementara keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, ia segera menoleh ke arah Bawor yang juga mulai menggerakkan jari-jari tangannya. Berat kali perjalanan pulang tadi, Wur. Rasanya kakiku macam ditarik-tarik, Wur. Bawor terbangun dengan nafas tersengal. Ia memegangi perutnya sejenak untuk memastikan rasa perih lambungnya tidak kumat lagi. Kenapa kau, Wur? Sakit lagi kau, Wur? Aman Bang, tapi badan gue berasa habis dipukulin orang sekampung. Pada pegel Bang. Oh gitu, mungkin itu karena efek belum fit aja kau, Wur. Makanya sekarang mending kau istirahat aja lah, Wur. Ya Bang, gue tiduran dulu ya. Tidur lah, Wur, biar aku siapin sarapan. Tak lama kemudian ponsel Bawor bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Lek Semar yang berada di Banyumas. Bawor, Tigor, Sarah sudah bangun. Dia masih lemas, tapi kesadarannya sudah kembali. Terima kasih atas bantuan kalian di sana. Istirahatlah kalian. Bawor menunjukkan pesan itu kepada Tigor. Keduanya saling berpandangan dengan senyuman lega meskipun raga mereka terasa sangat remuk. Selesai. Keren banget. Aduh, Ki Sukmo kirain udah selesai masalahnya, ternyata dia masih menyimpan bara dendam ya. Dia nyulik Saras sekaligus mau ngambil Sukmanya untuk menyempurnakan ilmu hitam miliknya. Jadi bukan menyempurnakan, untuk mengembalikan ilmu hitamnya yang mana waktu itu sudah dihabisi oleh Wahadi. Di sini
ngeri banget kan. Wah Hadi kalau udah ngamuk, apalagi ini menyangkut anaknya. Dan juga Bawor ini adalah sepupu Bawor, berarti kan si Saras ini udah Bawor langsung ngamuk tuh, walaupun dia lagi sakit mah ya kan, asam lambung, tetap dia langsung bertarung di alam gaib. Dan bagaimana Tigor juga, saya suka yang Tigor nih, dia begitu perhatian sama Bawor. Tapi kalau kita mendengar kisah barusan ya teman-teman, ini poin yang sangat diambil adalah teman-teman jangan sampai lupa makan, jangan sampai karena kesibukannya udah lapar tapi ditahan tuh, kayak Bawor deh jadinya. Jadi kalau saya gini selalu bilang ya sama teman-teman, sama keluarga, makan yang paling enak apa sih? Ya ketika makan, ketika lapar. Jadi ketika lapar jangan ditahan-tahan teman-teman, sempetin makan. Karena perut itu dasar dari semuanya. Selalu sampai kayak Bawor gini kan, udah tuh kalau sudah luka dindingnya biasanya akan kambuh-kambuhan lagi. Jadi buat teman-teman, ini sebenarnya lebih ke saya juga ya. Saya kalau sibuk rekaman, sibuk nulis tuh biasanya makan tar dulu lah. Sampai nanti kalau udah kebangetan lapar tuh, teman-teman pernah ngerasain nggak yang kayak apa ya? Kayak nggak nafsu makan karena udah kebangetan lapar. Nah kalau pas lagi lapar makan, wah nikmat banget tuh di situ. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari kisah barusan. Dan juga saya suka nih sama kekerabatan, kekeluargaan dari keluarganya Wahadi. Semar nggak banyak omong, langsung ke Jakarta. Bawor lagi sakit, berangkat ke Sukabumi. Apalagi Tigor nih, walaupun tidak ada hubungan darah tapi membantunya all out banget, keren pakai banget. Nirmala terima kasih atas kisah Bawornya dan tetap konsisten, tetap bersemangat selalu untuk berkarya. Ditunggu lagi karya-karya selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para pengikut dari Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.